Jadi Ji, poinnya itu intelektual. Poinnya itu mau mikir. Justru yang mau mikir Mau mikir. Saya ketemu bahan dalam tanda kutip, Ustadz Felix itu mau mikir. Saya ketemu bahan itu seperti Teh Peggy, itu mau mikir, dan yang mau mikir itu lejutannya lebih besar dibandingkan yang nggak mau mikir. Tapi kita dialog Dan yang nggak bisa mikir biasanya balik lagi. Ya. Pernah lihat yang balik lagi? Banyak juga. Itu biasanya karena nggak mikir. Biasanya karena tren. Oh. Tren hijab gitu. Ya. Tren kumpul kajian gitu loh. Itu biasanya yang kurang mikir. Tapi biasanya yang mikir itu lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman penonton Cerita Untung dan juga sahabat cinta Quran. Ini saya kenal dengan salah seorang guru kita yang sudah cukup lama dan kayaknya dari dulu sebelum ketemu beliau juga sebenarnya pengen nanya. Tapi setelah berkenalan sama beliau malah lupa nanya, lupa bahas gitu. Jadi mumpung sekarang ada kesempatannya, saya akan tanya di sini sekaligus mungkin untuk bagian dan pengetahuan dari teman-teman kita, ya. Beliau ini mungkin beberapa wasilah dari beberapa teman-teman kita yang hijrah, teman-teman selebritis. Kemudian adalah salah satu seorang yang tadinya ateis, kemudian sekarang ini sudah menjadi salah seorang ulama kita juga, ya, yaitu Ustadz Felix. Nah, beliau ternyata yang diajak berdialog untuk kemudian membuat Ustadz Felix menjadi seorang muslim gitu. Langsung kita ketemu dengan Ustadz Fatih Karyam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dulu. Ustadz kan. Kita udah kemana-mana, udah Papua. Kita ke Raja Ampat. Ke Australia kan udah. Jadi kemana. saya sering bilang kalau saya sama Ari Untung itu salah satu public figure atau selebriti yang saya itu dari mulai bawah laut sampai atas langit saya pernah. Bawah laut tuh itu ya? Oh iya, kan kita pernah nyebrang. Benar, jadi dari mulai perut bumi sampai atas bumi kita pernah bareng, Ji. Benar Ustaz, yang pesawatnya goyang. Bahkan kita pernah tidur bareng, Ji. Pas di mana tuh ya? Di Australia. Kan kamar saya waktu itu nggak ada, saya numpang kamar antum. Tuh kan antum pelupa, beneran pelupa. Lupa saya. Oh, yang Ustadz jadi pulang? Iya. Ustadz mau pulang, anaknya batuk, disangka COVID. Nggak boleh lewat sama bandara. Akhirnya tetap lagi. Waduh, kita ceritain tuh lucu juga tuh. Tapi yang unik di sini teman-teman semua, kenapa kita ajak Ustadz Fatih ngobrol di sini gitu? Karena banyak hal yang perlu kita tahu, bahwa banyak teman-teman artis yang ngobrol sama beliau akhirnya hijrah gitu. Nah, dan ketika jadi public figure atau artis, ketika hijrah bukan berarti berhenti jadi artis ternyata kan, maksudnya bisa activity bisa justru malah menambah malah meluaskan gitu jangkauannya gitu. Nah, yang uniknya adalah seorang seperti Ustadz Felix yang bisa dibilang beliau adalah seorang mungkin kalau secara beliau ateis tapi juga pemikir gitu. Jadi memang nggak mudah untuk meyakinkan beliau juga gitu. Nah, sebenarnya keunikan gini kita pengen tahu, Ustadz. Ceritanya di awal tuh yang pertama kali curhat di artis siapa yang pertama kali? Artis itu yang pertama kali Bella. Bella. Belum berhijab satu ya? Bella waktu itu belum, dan umroh bareng sama saya. Umroh bareng. Jadi umroh bareng, bukan berdua ya, tapi maksudnya rombongan. Jangan-jangan Ustadz yang di Malaysia ya? Udah berubah begini. Enggak, waktu itu tahun berapa Ustadz ya? 2006 tahun yang lalu. Jadi 2014, Teh Bella ya? sama istri saya sama kakaknya Bella. Kemudian Wisnu. Itu Bella 2014, Wisnu 2000 ya, setelah itu 2013 Bella. 2014-an Inu, terus Teh Peggy tahun? Teh Peggy dekatan sama Inu. Terus Mbak Yulia Rahman itu tahun berarti sekitar 2014-2015. Baru kemudian setelah itu teman-teman yang lain yang nyusul lagi banyak. Dewi Sandra. Dewi tahun? Dewi 2016 ya. Sekarang malah berbisnis bareng sama Dewi. Berbisnis bareng. Baru ketemu Mari Untung. Biasanya nonton Tawa Sutra. Kalau dulu tahunya itu justru waktu itu kan tahu Ustadz Felix kan. Orang ini bisa jadi mualaf gitu kan. Oleh Ustadz Fatih Karyam gitu kan. Namanya aja, ini kayaknya orangnya gede, tinggi segala macam. Pas lihat di YouTube, lah kok orangnya
fisik nih. Nggak taunya mungil gitu. Allah. Pas ketemu lagi lebih mungil lagi, waduh. Tapi ternyata walaupun badannya mungil, Masya Allah. tapi ininya besar. Allah Waduh, Akbar. masya Allah. Allah Akbar. Kita mulai ngobrol dulu dari yang pertama kali Bella ya. Ya. Awalnya gimana? Keresahan apa sih saat itu yang dicurhatin? Memang waktu itu saya kenal Mbak Bella kan dikenalin sama Mbak Dewi. Nah, Heeh. dikenalin. Tapi Dewi belum Waktu itu Mbak Dewi udah, tapi cuma proses. belum ngaji intensif ya, belum ngaji rutin gitu. Dikenalin, kemudian waktu itu belum berkerudung. Memang resah ya karena kok susah banget ya rasanya memberi hijab. Rata-rata kan keluhan di kaum wanita begitu ya, termasuk juga Mimi kan awal-awal Iya. pasti sulit gitu. Saya bilang, udah Mbak, gini aja, umroh aja yuk bareng. Gitu. Karena kan dengan umroh kan kita di bis bisa ngobrol. Di hotel sambil makan bisa ngobrol. Bisa, pokoknya Ya, bisa sambil- tanya langsung dijawab gitu. Begitu waktu tawaf itu ada satu tempat ya, teman-teman mungkin tahu, dan yang belum umroh saya doakan umroh ya. Ada namanya Rukun Yamani, Ji. Jadi sebelum Hajar Aswad ada Rukun Yamani, itu kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat lebih di situ, Masya Allah. nongkrong di situ. Oh iya. Ya. Sayang kan antum belum banyak-banyak di situ. Makanya kenapa orang berebut Rukun Yamani sama seperti orang berebut di Hajar Aswad. Nah, jadi saya bilang sama Mbak Bella waktu kita tawaf itu, saya bilang, "Teh, ayo teh." Begitu saya geser, saya bilang, "Teh, minta doa." Begitu, ya Allah. Saya masih ingat Teh Bella itu nangis, air matanya. Dia sentuh tuh Rukun Yamani. Dia cuma minta waktu itu, yang saya ingat ya, dia bilang hijab. Dia ingin berhijab. Dia ingin menjaga kehormatan. Udah pulang dari situ, alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya doakan sampai kapanpun. Masya Allah ya. Setelah itu kemudian rezekinya juga ternyata Wah, terus menggulung. luar biasa. Nah, jadi Gitu. nggak benar kalau dikatakan hijrah itu justru surut. Kalau benar bahwa hijrah itu sebabnya pasti surut, pasti semuanya begitu. Benar. Faktanya kan enggak. Gitu, faktanya enggak. Soalnya jujur aja Bella mungkin salah satu referensi yang saya rujukan ke istri. Ya, tuh. Gitu. Jadi Masya maksudnya Allah. justru menginspirasi yang lain kan gitu, bahwa menunjukkan enggak rezeki itu tergantung bagaimana Betul. kita nerima rezekinya kan. Betul. Beliau rezekinya Masya Allah tambah luar biasa juga. Maksudnya nggak menjadi pengaruh, justru membuka market baru kalau secara ekonomi Ya, kan secara gitu. bisnis ya. Secara bisnis kalau kita mikirnya bisnis. Tapi kemudian secara malah ketika berhijab menjadi sesuatu referensi dan juga inspirasi banyak orang. Iya, betul. Jadi banyak orang yang merasa bahwa berhijab ternyata masih tetap cantik, Ya. satu, dua masih bisa berkarya, masih bisa beraktivitas dan rezeki tetap jalan. Betul. Saya nggak nyangka antum tuh tipenya ternyata mau mikir loh. Karena yang saya lihat kayak antum konser yang pakai apa cumi-cumi hitam itu tinta ya. Iya, iya, Sebelum iya. ini orang kayaknya artis yang nggak mau mikir. Ternyata salah satu teman-teman artis selebriti yang saya ajak mau mikir salah satunya beliau dan paling kuat. Justru itu hitam-hitam kan saya mikir, kayak pasar di sini ada nih. Gitu. Jadi kalau mau makan Itu cumi. grup musik apa sih? Itu dulu namanya slang loh. Itu ganti dewa. Oh gitu. Tabu namanya tabu. Aduh. Jadi tabu diomongin. Tabu diomongin. Oh gitu. Waduh. Nggak nyangka saya sekarang antum seperti ini. Oh iya? Masya Allah, nggak Masa nyangka. nggak nyangka? Nggak nyangka. Saya juga nggak nyangka. Aduh, emang kadang-kadang itu kejadian itu 2004. Sekarang udah 16 tahun ya. Masya Allah. 16 tahun yang lalu. Waduh. Jadi ketika waktu yang tapi tadi TPG tahun 2013-14 ya? 2013-14 ya. 13. Iya. Kalau Bella tuh di 13 ya? Ya, Nah, saya kan mulai tuh sekitar 2015 mulai mau nyari-nyari itu 2015 kan. iya. Istri tuh 2015 kan tuh udah lama tuh. Iya. Bella udah jauh, Nah, iya betul. Peggy udah jauh. kemana-mana. Peggy malah udah dakwah keluar negeri. Di 2018-19 udah jadi ustazah. 2018 tuh udah ganti nama Khadijah kan. Lo Peggy tuh awal 2014. 2014-an. Cepet juga ya? Cepet sekali, sangat cepat karena memang beliau cum laude kan. Secara intelektual cum laude. Jadi Ji, poinnya itu intelektual. Poinnya itu mau mikir. Justru yang mau mikir Mau itu. mikir. Saya ketemu bahan dalam tanda kutip, Ustadz Felix itu mau mikir. Saya ketemu bahan itu seperti Teh Peggy, itu mau mikir, dan yang mau mikir itu lejutannya lebih besar dibandingkan yang nggak mau mikir. Tapi kita dialog Dan yang nggak bisa mikir biasanya balik lagi. ya Pernah lihat yang balik lagi? banyak juga. Itu biasanya karena nggak mikir. Biasanya karena tren.
Oh. Tren hijab gitu. Iya. Tren kumpul kajian gitu loh. Itu biasanya yang kurang mikir. Tapi biasanya yang mikir itu lebih kuat. Yang ngerasa, oh marketnya di sini. Ya, itu begitu. Udah mulai pukul marketnya. Marketnya dia lagi, balik lagi. Pindah market baru. Jadi kita doain yang balik lagi bisa balik lagi. Insya Allah dibalik lagi. Insya Allah Allah balikan hatinya dalam kebaikan. Cuma ini secara tren ya, karena saya kan mengamati banyak pola ya. Saya perhatikan, oh iya. Nah itu TPG kok bisa ketemu satu awalnya bagaimana? TPG itu ketemu awal-awal mulai jadi saya undang bintang tamu ketika beliau memutuskan hijrah. Saya undang jadi bintang tamu, ya, bintang tamu hijrah. Setelah itu kemudian ngobrol, lama-lama kita dekat dan buat program bareng, Amazing Muharram. Amazing Muharram ketiga, Ji. Sekarang aja udah Amazing Muharram ke-9, berarti kan 6 tahun lalu. Nah, jadi Peggy bantu, karena kan beliau tuh konseptor ya, jadi konsep program. Beliau juga ahlinya filantropi, keliling dunia, galang dana untuk Palestina, untuk Syam, itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang, Teh Peggy itu Umar bin Khattab versi Ahwat. Iya, gerakannya itu benar-benar konkret ya. Umar bin Khattab versi Ahwat. Nah, kalau beliau itu keresahannya apa? Siapa? Teteh. Teh Peggy itu ya pertama mungkin dari sisi keluarga kan waktu itu selesai rumah tangganya. Beliau kan maksudnya secara karir kan wah, itu dia menarik tuh pertanyaan antum. Karena secara karir naik, secara duniawi naik, bahkan Teh Peggy itu pernah cerita ke saya, dia nggak pernah ngerasain macetnya Jakarta. Karena kemana-mana naik helikopter. Helipad ke helipad. Bahkan dan dia pernah bungee jumping dengan bungee jumping yang kalau antum ngelihat, antum nggak akan berani ngelihat turun ke bawah. Tapi Peggy pemenang, certified. Tapi memang dasarnya memang udah berani ya. Nah, kenapa dia kemudian itu? Nah itu, jadi gini loh, semakin pekat malam, semakin pekat malam, itu semakin dekatnya fajar. Itu sunatullah, Ji, itu nggak bisa lupa. Oh iya, benar-benar. Dan orang yang semakin terang, itu semakin dekat dengan kegelapan. Hati-hati. Soalnya dari terang lama-lama dekat maghrib. Gelap. Nah, jadi makanya artinya apa? Jangan lupa kita bahwa itu tanda-tanda sunatullah dari Allah bahwa kalau lagi kaya banget, itu bisa jatuh sedemikian rupa. Misalnya kita lagi dapat pressure banget, makin kencang berarti udah mau selesai. Sebentar lagi selesai. Oh, begitu. Sama kayak orang hamil ya? Lagi sakit-sakitnya berarti udah mau lahir tuh. Iya, sama kayak kepompong. Kepompong tuh lagi sakit-sakitnya, itu kupu-kupunya cantik. Sama kayak bisul tadi. Kalau lagi matang-matang udah lagi pecah. Soalnya polanya bersama. Teh Bella juga lagi naik karirnya kan, ada kegelisahan. Kemudian Teh Peggy pun begitu polanya juga gitu. Dan Ustadz Felixio juga begitu. Lagi mencari-mencarinya, lagi ateis-ateisnya, lagi sombong-sombongnya. Kan datang ke kosan saya. Saya kan begini dandanannya dari dulu, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban, enggak. Begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu, dia bilang, "Ini Ustadz ya." Dia 2 kali bilang, "Ini Ustadz," dia bilang. Iya. Serius lo gitu? Mau diskusi sama saya gitu. Terus saya bilang, udah itu pecel lele udah saya siapin. Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele. Nanya lagi, ini Ustadz nih, gitu. Nah itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia. Beda sama sekarang ya beliau? Jauh beda. Kalau dulu sangat, ya apa ya, kalau saya bilang punten ya, dulu itu ya Cina sengkek gimana? Maksudnya memang dia orangnya kan dulu memang sombong angkut. Enggak, sekarang aja maksudnya secara teknis berpikirnya tuh. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya memang ada bakat itu. Jadi memang pertama bakat cerdas, bibit unggul, yang kedua ada kesombongan karena merasa bahwa apa sih agama gitu loh. Gua nggak pakai agama, happy aja gitu. Nah, udah saya akhirnya habisin dulu pecel lele deh. Saya kurung di kamar berdua. Jam 7 malam saya ingat habis sholat isya, kamar saya kunci karena nggak ada toilet, nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet sampai jam 5 subuh. Dari jam? Ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Ustaz? Ya awalnya nanya, Tuhan tuh ada nggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Ada. Mana buktinya? Berasa. Coba lihat. Nggak bisa kelihatan. Nah, apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Satu lagi, antum punya otak? Punya. Benar gitu, punya otak. Karena orang kemungkinan ada sih. Perasaan ada deh. Cuma kalau saya geleng-geleng punya letak mungkin ada segini. Apa nih teman-teman ya? Kalau saya sama beliau ini susah serius gitu. Nah, antum yakin antum punya otak? Tapi antum nggak pernah ngeliat otak loh. Pernah, Saat.
Hah? Pernah. Kapan? Masakan Padang. Oh, di otak sapi ya Otak gitu. sapi. Iya. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita indra secara panca indra itu bukan berarti tidak ada. Membuktikan mata kita terbatas. Begitulah surga, begitulah neraka. Hari ini antum mengingkarinya karena antum nggak mengindranya. Nanti kalau udah di sana antum nyesel. Antum nyesel. Ketika udah di sana, makanya Quran bilang apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun jadi tanah. Nyesel. Karena nggak ngelihat. Awalnya surga, kan ada tokoh yang ngomong gini, apa kata dia? Emang benar ada surga neraka? Dia bilang gitu. Dan dia bilang apa? Kalau memang benar ada, emang pernah ada yang berangkat ke sana, terus balik ke sini, bilang itu ada. Saya bilang, wah gawat nih, saya bilang. Ini gawat, saya bilang. Ini berarti keimanannya kacau. Padahal itu semuanya ada kabar dari Al-Quran. Nah, berarti Al-Qurannya yang harus kita bongkar dong, harus kita analisis. Ini Quran sumber informasi yang benar nggak sih gitu loh? Karena kan kita percaya surga neraka, hari kiamat, segala macam itu kan dari Quran. Berarti Qurannya yang harus kita belek, bahasa saya. Nah, akhirnya kita belek Quran. Jam 4:30, dia bilang, mana Quran, coba lihat. Ini kan buatan orang Arab. Saya bilang, buatan orang Arab? Iya, yuk, saya bacain ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mulai itu. Apa artinya? Saya jelasin artinya. Jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, datangkan satu ayat saja. Belum nih. Saya, udahlah jangan jauh-jauh deh. Saya bilang, udah buka halaman pertama. Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan. Antum pernah kuliah kan? Pernah nulis skripsi kan? Isi skripsinya apa? Kata penulis, ngomong apa nih? Kata penulis. Kata pengantar. Nah. Kata pengantar ya mengulas isinya lah sedikit. Mengulas isinya. Terus biasanya di kata-kata akhir ngomong apa? Biasanya selalu begitu tuh. Ya ada, kalau jika ada apa namanya? Nah, kekeliruan. Nah, itu berarti skripsi buatan manusia. Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukan. Bahkan doktor sekalipun itu pasti begitu isinya. Tapi tidak dengan Quran, Ji. Quran di halaman awal dia langsung zalikal kitab, hazal kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun, bayangin Ji. Berarti kalau nggak ada sedikit pun ragu, berarti neraka pasti benar. Berarti surga benar. Cuma kan karena kita sekarang sama lah kayak antum dalam rahim ibu antum. Emang antum bisa nyangka kita bakal ketemu seperti ini? Kan enggak. Karena dalam rahim ibu kan, begitu kita ketemu, loh, iya, kok bisa ketemu? Berarti dulu nggak tahu kita. Sama, kita nanti di asirat, orang bilang asirat, Allah asirat, asorot, dicanda-candain tuh. Nanti antum ngerasain asirat. Asirat itu seperti rambut dibelah 7. Bagaimana rambut dibelah 7? Coba bayangkan. Dan nggak bisa nolong, Mimi nggak bisa nolong, anak-anak Atala nggak bisa nolong, antum jalan sendiri. Ya gimana Felix nggak mikir waktu itu? Mulai itu ketampar lagi. Saya bilang, belum selesai, saya bilang. Ya, dan dikatakan lagi apa? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, ditanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu mau coba buat, nggak akan pernah bisa satu surat pun. Wah, di situ yang dibilang, wah ini saya sudah buka Bible katanya. Saya sudah buka Torah. Saya sudah buka ini semua. Ini nggak ada yang begini. Udah jam 5 azan. Allah gitu kan. Saya bilang, udah ada pertanyaan lagi nggak? Nih saya mau sholat subuh. Dia tangannya ulurin, saya ulurin. Apa nih maksudnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung saya peluk, saya masih ingat. Itu langsung saya peluk. Allah, antum. Udah langsung syahadat, kita sujud berdua di kamar itu, langsung saya ajarin wudu. Yang nggak pernah wudu. Dan saya ajari juga, saya ajak sunat. Ternyata baru sunat udah gede. Jangan bilang sama siapa, viral ini. Waduh tuh. Saya denger gini aja merinding, Ustaz. Bayangin. Allahu Akbar. Berapa orang yang mungkin dapat hikmah dari apa yang diutarakan Ustaz Felix? Ya. Antum dapat berarti. Allahu Akbar, walillahilham, mudah-mudahan. Tapi antum kenal aneh kan berarti kan? Kenal saya, itu orang diinget-inget. Enak banget ya, cuma gitu doang. Enaknya Islam kan begitu, saling kenal dan mengingat. Iya. Waduh, itu hal yang mungkin ya prosesnya tuh kita tuh ngelihatnya sosoknya udah seperti sekarang aja gitu. Cuma itu pasti semalaman segitu lama pasti omongannya banyak banget. Banyak, Ji. Pertanyaan-pertanyaan detail dan memang luar biasa. Ustadz Felix itu detail, terus dia menyeluruh juga iya, tapi dia juga mempertanyakan tuh dalam.
Saya kalau nggak Allah mudahkan lisan saya, kalau nggak Allah kuatkan hujah-hujah saya, nggak mampu. Jadi itu semuanya Allah. Karena saya pernah diskusi sama Buddha, nggak masuk Islam. Saya pernah diskusi sama Hindu, masuk Islam, alhamdulillah. Jadi orang Hindu itu lagi nyembah ini. Saya kan 5 tahun di Malaysia. Mungkin teman-teman belum tahu, saya 5 tahun di Kuala Lumpur. Ikut ibu saya bisnis. Sebelah toko. Mohon maaf ya, ini bukan menghinakan agama, dia kan nyembah Tuhannya gitu. Kemudian saya bilang, kamu nyembah siapa? Iseng saya gitu. Nyembah Tuhan. Tangannya kok 4? Saya bilang gitu. Iseng saya nanya. Ya karena dia maha kuasa. Kenapa nggak 100? Supaya lebih kuasa. Ya nggak usah dipertanyakan. Kata. Loh, nggak pertanyakan. Terus kok hidungnya mancung? Emang pernah ngeliat hidungnya mancung? Belum sih. Terus kok percaya ada Tuhan? Saya gelitik keimanannya. Udahlah, kayak gituannya ditanya. Udah, ternyata itu buat dia nggak bisa tidur. Jadi Ustadznya jadi Ustadz Felix versi Ustadz Felix versi yang temennya Ustadz itu ya? Saya ajak dia mikir. Besok pagi dia datangin saya. Dia bilang, kok saya kepikiran yang kamu bilang ya? Dia bilang, orang India. Ya. Terus dia bilang apa? Iya ya, kok tangannya 4, hidungnya mancung, wajahnya India. Terus orang Cina nggak boleh dong. Terus saya bilang, saya kan nggak bilang begitu. Enggak, saya mikir aja nggak bisa tidur. Katanya. Saya bilang, terus mungkin nggak Allah itu sama dengan apa yang kita kira? Ini termasuk yang saya pernah ulas. Nah, itu. Benar. Mungkin nggak sama. Saya yakin ini kamera ada. Meskipun saya nggak lihat pabriknya, tapi saya yakin ada pabriknya. Tanpa harus melihat itu. Tanpa harus melihat ayah ibu antum. Saya yakin bapak antum laki-laki, ibu antum perempuan. Jelas lah Ustaz. Nah kan? Artinya apa? Artinya nggak perlu antum gambarkan bapaknya Ari Untung tuh begini, nggak usah, itu bukan wewenang wilayah antum. Sampai kakinya begini, ada ibunya menyusui, ada anak Tuhan. Berarti asik dong. Eksklusif nggak? Jadi ya kan otak kita begitu. Berarti Tuhan bersetubuh dong. Nah, mulai gatel nih otak. Nah, maksud saya jangan masuk ke wilayah itu, karena itu wilayah yang kita nggak bisa cerna. Jadi ada batas akal, tapi satu sisi Islam menyuruh kita mikir. Akhirnya udah masuk Islam. Waduh. Alhamdulillah. Langsung sorenya balik lagi dia datang. Dia bilang, terus cara masuk Islam gimana? Bimbing saya supaya mengenal Tuhan saya yang sebenarnya. Sampai sekarang beliau berdakwah di Kuala Lumpur. Oh jadi ulama nih? Dakwah, iya. Masya Allah. Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu orang yang zulumat ilan nur. Jadi orang-orang yang masa lalunya memang mencari sebenarnya. Jadi aslinya itu kita tuh pingin tahu sebenarnya. Pingin ketemu wajah Rob kita, pingin ngelihat wajah Nabi kita, pingin. Tapi nanti ada waktunya, bukan di sini. Benar. Dimensinya beda. Pandangan saya juga kalau sesuatu yang masih bisa dilihat, ya. Berarti menurut saya justru sudah ketakar dengan kemampuan saya. Levelnya antum dapat berarti. Benar. Jadi kalau saya ngerasa bahwa something big yang sangat big banget saya belum mampu untuk lihat itu. Ketika hal itu mampu saya lihat. Masya Allah. Berarti ya cuma segitulah jangkauannya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada sosok Tuhan gitu ya, berasal dari satu race tertentu. Itu udah semi rasis sedikit. Mestinya rasis. Tuhan itu adalah race semua orang. Dia rasis. Nah, mesti race gitu. semua orang masuk di situ kan gitu. Jadi gitu. Ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya, Robnya, nggak usah diapa-apain, kasih cahaya aja, langsung jatuh pingsan. Nggak sanggup, Ji. Iya benar. Mata kita ini nggak bisa gitu. Jadi jangan maksain. Tadi aja deh, coba lihat otak kita. Atau saya simpel bertanya sama teman-teman semuanya, berapa undur-undurnya? Ayo jawab coba. Berapa undur-undurnya? 2, 1. Kata ada siapa? Yang 12 kali. Kata siapa? 12. Kata siapa? 2. Emang pernah ngelihat? Dibilangin orang. Udah bilangin orang. Artinya betapa terbatasnya mata kita. Makanya corona aja nih ada. Ya, kita nggak bisa lihat ya. Tapi nggak bisa lihat. Tapi buktinya ada orang yang kena. Ya kan kita nafas, Ustaz. Nafas kita kan. Iya. Kita nggak bisa lihat udaranya. Padahal kita nafas. Jadi artinya, Ji, hal-hal seperti itu yang membuat orang mikir. Itu satu sisi ya. Makanya akhirnya Ustadz Felix itu pun mewarisi tradisi berpikir itu. Makanya saya sekarang melihat, tradisi berpikirnya makin kenceng. Tulisan-tulisannya, caption-captionnya, ya kan? Dan sehingga enak gitu. Bagi manusia yang mau mikir dan sesungguhnya manusia itu mikir, mudah dapat. Iya ya. Kalau zaman waktu 2014-15 itu Wisnu juga lagi belajar tuh. Ya. Gitu. Yang ditanya sama Wisnu apa tuh? Wisnu waktu itu awal-awal kan ingin belajar kajian. Gitu. Alhamdulillah saya ikut ngisi beliau.
Ya udah, mulai dari prinsip-prinsip akidah, iman, terus tentang riba. Waktu itu beliau masih riba. Baru tahu gitu. Wah, riba haram ya Ustaz. Waduh, udah mulai alhamdulillah. Sampai sekarang seperti itu istiqomah, bahkan melahirkan karya-karya besar, Masya Allah. Benar, Masya Allah ya. Jadi cuma dari hal kadang-kadang kelihatan sepele gitu Ya, ya. hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang, dan gini, ternyata orang itu pada saat puncak karirnya, pada saat puncak kejayaannya, itu justru pada saat puncak pencariannya. Begitu Soalnya biasanya. memang begini menurut saya, Ustaz. Ya. Kan pada saat kita di puncak ya misalnya. Ya. Misalnya kita karena puncak gunung lah. Iya. Mendakinya kan sulit. Iya. Sampai di atas memang pemandangan Nah, view-nya lebih indah luas. gitu kan. Cuma kecantikan dari pandangan itu ada pada di menit-menit awal. Kalau kita tinggal di atas gunung itu lama-lama jadi biasa. Ya. Mulai menurun kadar kayak Iya, ya udah biasa. lihat tadi Iya, gitu. iya. Kayak orang yang tinggal di Menara Eiffel sama yang piknik ke sana. Ya. Yang piknik, yang travel Menara Eiffel, yang tinggal di sana Biasa aja. sehari-hari gua lihat. Iya, dan cenderung jenuh. Nah, makanya mungkin teman-teman kita yang sudah pada saat di atas, setelah di atas ini, what next? Ya. Apalagi ya? Nah, what next biasanya akhirnya beda. Ada yang bunuh diri. Contoh Whitney Houston bunuh diri kan pada Banyak. saat di puncak. Kurt Cobain, Kurt Cobain, ya kan, Bohemian Rhapsody, ya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury, itu kan juga di puncak. Jadi makin ke puncak orang itu makin apa gitu. Akhirnya menemukan Tuhan sekalian atau jauh dari Tuhan sekalian. Jadi memang dua itu tuh jalannya begitu polanya. Malah kalau menurut saya sebenarnya dia itu di puncak itu pencarian Tuhan, Ustaz. Ketemu sih Ustaz Tuhannya. Ya. Ada yang akhirnya mendekat ya hijrah misalnya, Ya. ketemu Tuhan ya. Ya. Ada yang ketemu Tuhannya bentuknya beda. Mungkin ketika narkoba itu enak banget. Ini kali ini Tuhan gua ada di balik sini kayaknya nih. Ini nih kayaknya nih. Ini dia Tuhan Benar nih. nih kenikmatan surga ada di sini, misalnya kayak dunia, gitu kan. ya. Atau juga mungkin Tuhannya uang. Iya, iya. Apa aja dilakuin buat uang gitu kan gitu. Ya mungkin di situ. Ya mungkin ya, berarti benar Ustaz ya. Di puncak itu tinggal nyari level berikutnya bisa antara ke sana atau ke sana. Sama saya lihat Mas Ahmad Dhani. Saya ngevlog sama beliau yang nonton jutaan. Mas Ahmad itu lagi di puncak-puncaknya dewa. Dan sekarang justru buat lagu Iman, kan keren. Buat lagu ini, bahkan mau diskusi sama Ustadz Felix, mau diskusi sama saya, itu yang video yang nonton, teman-teman boleh nonton nanti ya, di Cinta Quran TV, itu yang nonton jutaan. Bahkan anak-anaknya juga curiosity, tertarik gitu. Jadi makanya benar kalau akhirnya ketika tertarik, sekarang kan luar biasa perjuangannya untuk Allah. Bener ya. Ya, jadi puncak. Ketika Nah yang nanggung, yang kasihan yang belum sampai puncak di bawah, tapi mesti mencari, itu yang kasihan. Itu menikmati indahnya enggak gitu, tapi ya masih cari-cari, tapi salah referensi mungkin. Nah, apalagi keburu mati, itu yang saya kasihan. Iya, mati kita nggak tahu ya. Nah, Tapi ibaratnya gini, setelah itu teman-teman pada mulai satu persatu, mulai satu kemudian ngajak yang lain, karena ya namanya kenikmatan kan kita rasanya pengen ngasih tahu orang, pengen sharing ya. Iya. Makan enak kita posting di Iya. Instagram, tempat bagus kita posting di Sharing. Instagram, pengen Iya. ngasih tahu kan. Iya. Ketika mendapat kenikmatan iman, kita juga pengen juga nge-posting di Instagram atau juga ngasih tahu teman yang lain untuk ngajak gitu. iya. Nah sampai akhirnya, Dewi juga menurut saya juga agak sesuatu yang Iya. unik juga gitu karena apa namanya ya proses dia jadi seseorang penyanyi Luar hebat segala biasa. macam kan saya Luar juga ikut biasa. menyaksikan Iya. waktu zaman masih di Nah, channel iya kan dulu kan. Kemudian MTV, sampai yang VJMTV bareng atau bukan? dia waktu itu clear top 10 Dewi itu. Oh, clear top Tapi 10, kan dia penyanyi saat itu memang sudah besar. Tapi kan kemudian dengan melihat beliau yang sekarang Iya. kenal sama Mas Agus juga Iya. gitu segala macam. Udah jauh saya lupa kayak yang dulunya. Jauh. Kita jadi lupa sama yang dulunya. Jauh. Nah, kan prosesnya Tidak ada sampai- hari tanpa kajian beliau. Waduh, isinya Tidak udah ada. itu hidupnya kan. Iya, hidupnya udah begitu. Nah, sekarang bahkan berbisnis sama Ustadz juga ala Iya, Nabi. Nah, ala bagaimana kalau Dewi sendiri pandangan Ustadz gimana? Mbak Dewi itu termasuk artis intelektual menurut saya. Sosok wanita yang mau mikir dan mau betul-betul membuktikan apa yang dia katakan. Beliau tuh tipe yang walk the talk. Jadi kalau beliau bilang sesuatu, beliau kerjain beneran. Iya. Tapi kalau beliau nggak mau, beliau nggak mau gitu. Jadi memang tipe-tipe yang ya gue harus dapat gitu. Kalau nggak mau. Makanya kan berhijabnya juga prosesnya kan bukan sekedar ikut-ikutan. Iya. Dan trennya membaik. Dulu kan ya, mohon maaf ya, kerudung di leher, masih pakai celana jeans. Sekarang itu loh, Masya Allah. Wah, dia Luar biasa. udah jauh lah pokoknya kita level Jauh. waduh. Luar biasa pengorbanannya untuk Islam dan kepeduliannya untuk teman-teman di Tuli ya. Bahkan beliau sampai belajar
bahasa isyarat hanya untuk ingin berdakwah di kalangan orang tuli. Iya, benar-benar. Sampai Nah, akhirnya artinya bantu kan, itu ya, little hijabi ya. Little hijabi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau wrap up, Ji, sebenarnya yang merubah seseorang itu adalah pandangannya tentang kehidupan. Hidup ini apa sih? Jadi pandangan dia tentang hidup ini yang akan merubah semua. Itu yang namanya paradigma, kacamata. Kalau dia mandang hidup ini adalah tempat untuk tujuan mencari kekayaan, maka dia akan mati-matian kejar itu. Tapi kalau dia memandang bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, dia akan kejar akhiratnya. Makanya dia ada dua jalan, yang satu ke dunia, yang satu ke akhirat. Apa kata Nabi? Kejar akhirat, dunianya sujud. Kejar dunia, akhiratnya pergi. Kejar dunia, akhirat nggak dapat. Kejar akhirat, dunia dapat. Ngikut. Ya, dapat dua-duanya sebenarnya. Ya. Sama aja kayak sertifikasi halal ya. Ya. Kenapa? Sertifikasi halal yang makan haram bisa masuk, yang makan halal bisa masuk. Iya. Kalau nggak ada sertifikasi halal, yang makan haram masuk, yang makan halal nggak masuk. Gitu. Justru dapat dua-duanya kan? Iya, gitu. Karena dia ngejar akhirat kan gitu. Benar. Sebenarnya dimudahkan dari sisi bisnis. Iya. Nah, dan yang ternyata puncak yang dicari itu teman-teman itu semua teman-teman yang saya bertemu itu semuanya ternyata mencari yang namanya ketenangan, bukan semata-mata kesenangan. Orang berzina, Ji, senang, tapi belum tentu tenang. Deg-degan. Kenapa? Ketika diketok pintu, deber. Siapa? Ya nggak? Digerebek sama istri gitu. Wah, tapi kalau sama istri kan ya tok-tok-tok ya biasa. Nah, biasa aja gitu, karena istri. Nah, tenang itu yang mahal, Ji. Makanya orang-orang tua kita tuh umurnya panjang, hidupnya tenang. Karena sekarang tuh bunuh diri dari apartemen, minum racun, mobil ditabrakin, ya begitu. Karena hidupnya nggak tenang. Mungkin senang, tapi nggak tenang. Akhirnya apa? Prostitusi online. Ayo, 70 juta, 110 juta, ada yang 80 juta. Bener. Kemudian selingkuh gitu. Kalau punya pasangan sendiri belum puas gitu. Karena nggak tenang ya. Nggak tenang, Ji. Ya, dan ketenangan itu nggak bisa dibeli ternyata. Walaupun kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya, nggak bisa beli tenang. Buktinya apa? Tadi makin kaya, makin nggak tenang. Kan aneh. Nah, itu yang dalam Islam disebut dengan sakinah. Sakinah itu dapat ketika Allah ridho. Makanya ketika orang mencuri nggak tenang. Ketika orang menikah, tenang. Hamil, pacaran, nggak tenang. Hamil, nikah, tenang. Sama-sama hamil. Tapi hasilnya beda. Yang satu, kamu hamil? Iya. Kok hamil sih? Kan cuma digituin doang. Kirain yang nikah, kok kamu nggak hamil? Yang nikah, gue kok nggak hamil? Jadi aneh kan? Padahal sama hamil. Orang yang dapat hasil korupsi, bansos, COVID, nggak tenang hidupnya. Pasti saya jamin nggak tenang. Tapi orang yang dapat harta 100 miliar dari harta orang tuanya, waris, tenang dan senang. Jadi yang kita cari itu, teman-teman, tenang dan senang, Ji. Mahal loh, Ji. Antum bisa main sama anak, sama istri, tenang. Coba sama istri orang lain. Deg-degan. Udah, kok tahu deg-degan? Ya deg-degan lah, Sat. Oh, gitu. Takut istri saya tahu. Oh, gitu ya. Tapi benar juga ya, aktivitinya sama. Iya. Tapi yang membedakan adalah posisi akad dari beda, Ji. Jadi ya saya ambil kesimpulan begini. Berzina sama kelakuannya sama. Hubungan seks ya. Nah, dengan suami istri dengan berzina sama yang dilakukan. Yang satu deg-degan, yang satu berdebar. tenang. Gitu kan? Berdebar. Kayak tadi hamil contohnya tadi. Yang satu deg-degan, yang satu malah senang. Iya. Saya itu sampai sujud syukur saking senangnya, kan anak kedua saya itu kan jaraknya 10 tahun. Itu sujud syukur saya masih ingat sampai jendol kepala saya. Karena 3.650 malam saya tunggu-tunggu kehamilan istri saya. Ternyata nggak hamil-hamil, 10 tahun. 10 tahun? Iya. Kan 365 hari kali 10. 3.650 malam. Ternyata dapat sajad. Itu. Makanya sujud. Makanya akhirnya nama anak saya Sajad. Karena sajad itu hasil sujud saya yang lama, yang panjang, sampai air mata kering. Kemudian yang kedua, dia itu sajad itu adalah orang yang senantiasa bersujud. Jadi nanti dia senang tuh sujud, dia itu susah juga sujud, dia selalu sujud. Masya Allah. Ya begitu istri saya bilang tuh, Bi, nih lihat, adik datang gitu, tes packnya. Wah, begitu ngeliat langsung, blek, Ji, tuk, sampai lupa, jendol. Saking senangnya.
Anak saya, coba kalau anak bukan anak saya. Panik, Ji. Video mirip, tenang nggak? Video mirip, tenang nggak? Nggak akan tenang. Iya. Ngeri loh, Ji. Apalagi, aduh itu salah, video masuk ke file astagfirullah, diungkap, Allahu Akbar, di-download, Allahu Akbar. Saya nggak kebayang. Bisa tidur nggak tuh? Aduh, anaknya, istrinya, keluarganya, apalagi, nauzubillah min zalik. Ada yang lagi zina, mati di atas perut pelacur. Di Ancol, mobilnya hitam, Alphard. Kacanya hitam. Zina, mati di atas perut pelacur. Dia nggak mikir gitu loh. Coba kalau lagi ngakuin gitu, mati. Di saat terakhirnya malah itu. Mati. Bisa aja dia Dipulang. seorang ini ya. Iya, dan ternyata Rohis adalah salah satu partai. Digendong, ternyata tinggal celana dalam doang. Bagaimana perasaan anaknya? Bagaimana perasaan istrinya? Hanya karena kenikmatan sesaat. Ji, cari ketenangan, bukan kesenangan. Tenang, pasti senang. Senang, belum tentu tenang. Setuju. Tenang, enak banget. Makanya sakinah itu artinya tenang ya? Tenang, sakana. Makanya saya tenang banget. Rumah saya masih ngontrak, saya tenang. Ya kan? Karyawan saya, ya total ada 300 orang. Saya tenang. Dan senang. Nah. Bisnis saya tumbuh, iya, tapi rumah saya ngontrak. Nggak apa-apa, karena rumah saya bukan di sini, di sana. Jadi intinya, kaya itu belum tentu cukup. Iya. Miskin itu belum tentu kurang. Nah, tuh. Bisa aja malah tenang. Baik hari untung. Menurut saya mengejar kekayaan itu boleh juga, penting asal manfaat, tapi bukan itu tujuan utama. Lebih baik antum punya uang 1 triliun tapi halal daripada 1 juta haram. Ya jelas lah, 1 juta udah halal. Oh, maka 1 juta haram, ya 1 triliun halal. Lebih baik. Gak ada perbandingannya satu yang lain kali. Makanya yang saya cari sekarang 1 triliun halal. Iya, iya, maka saatnya nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu katanya. Itu kalimat yang ini kalimat yang kita luruskan. Sekarang rubah kalimatnya. 1 triliun halal daripada 1 miliar haram. Ya makanya memang sama istri juga suka ngobrol bahwa Masya Allah, saya ngelihat keluarga antum luar biasa. Masya Allah. Saya doakan terus. Amin. Ya, antum tenang sama istri, antum tenang sama anak-anak, antum tenang sama kondisi sekarang. Nikmat banget gitu. Banyak hal yang kita ngerasa dimudahkan gitu, rezeki dimudahkan, yang kita dulu ngejarnya harus mati-matian sekarang serba dimudahkan gitu kan. Allah. Kita juga mikir bahwa enakan hidup gini kan, kita kerja buat Allah gitu. Iya. Daripada udah kita tahu syuting berapa rate-nya, yang kerjaan kita tahu harganya berapa gitu kan. Udah nggak buat Allah, nggak kaya juga. Dunia ada apa nggak? Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kayak enggak, akhirat juga hilang. Iya. Aduh, ya Allah, itu rugi banget. Benar gitu kan, maksudnya ya karena kita tahu ketika di posisi itu bukan berarti mengecilkan yang lain, nggak. Tapi maksudnya kita pernah berada di posisi itu dan ngerasa bahwa ini terbinikmati jalan ini. Saya punya jamaah, Ji. Rumahnya di sekitar SCBD. Ada yang satu lagi Pondok Indah. Mau tidur itu pakai pil tidur 10. Kerpek. Kenapa? Ya nggak tenang. Karena tagihan, belum lagi utang, belum lagi ini itu, belum lagi mafianya, belum. Nggak tenang, Ji. Tidur mobil takut digesek orang, istri karena saking beningnya takut dicolek orang. Nggak tenang. Ji, nggak tenang, Ji. Tapi kenapa ya kalau misalnya istri kita tuh udah belajar, kita tuh tenang, karena juga tahu dosanya kan. Iya. Jadi gitu ya. Ya kan kita tenang. Jadi tenang, jadi frekuensi meriksa handphone, istri saya itu nggak kayak dulu. Oh gitu. Kalau sekarang? Nggak periksa lagi, Sat. Oh gitu. Kalau dulu kan kalau malam muka istri saya bercahaya. Oh gitu, karena lagi periksa handphone saya. Kalau sekarang? Kalau sekarang handphone udah pindah malah. Kalau sekarang handphone saya pindah. Tapi belakangan komplainnya, ini kok kamu sering banget belanja online, tahu dari mana? Berarti buka dia. Berarti buka dia. Berarti buka. Karena nggak nemu yang di tempat itu. Iya. Itu udah diperiksa, berarti nggak ada kan gitu. Allah. Waduh, berarti saya jago ngumpetinnya. Tapi ini yang membedakan dan mungkin juga kebanyakan orang menyangka bahwa ketenangan itu didapatkan ketika harta banyak. Ya. Ketika fame atau ketenaran itu banyak. Ternyata salah. Ternyata nggak ketemu. Bang Wisnu, Bang Inu itu waktu ngaji mas saya, dia cerita, saya beli rumah cash, Ustaz. Ya Cinta Fitri, berapa episode? Beli mobil cash, Ustaz. Tapi umroh nggak berangkat. Kan Inu berangkat setelah hijrah. Ingat nggak? Coba tanyain. Bang Wisnu itu setelah umroh, kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan. Dia bilang apa? Saya, Ustaz, duduk di majelis ilmu, itu seperti lebih dari duduk di mobil-mobil mewah yang saya punya.
Nah, sekarang itu karena teman-teman yang di bawah malah nggak tahu. Yang dikejar itu salah jalan, Ji. Ini lucunya, Ustaz. Banyak pola yang Ustaz bilang itu. Kebetulan saya juga alhamdulillah mengalami mungkin seperti itu atau enggak, mungkin iya gitu ya. Kita dulu mengincar satu properti yang besar. Tuh kan. Harganya jauh beyond di luar liga kita tuh. Jauh di luar ini kita. Tapi kita kepingin. Gitu. Uangnya nggak sanggup segitu. Gitu. Ya cuma kepingin aja gitu. Lagi bagi momen-momen belajar kita nggak mau ngambil, kita nggak ngambil cicilan, kita nggak mau ngambil cicilan. Ternyata tetap bisa terbeli, Ustaz. Nah, tuh. Ternyata apa? Barang yang dimurahkan. Kok bisa? Barang yang dimurahkan karena dia harus terbeli minggu itu. Allah caranya itu ya. Jadi bukan karena uang yang ada, tapi barang yang diturunkan. Benar. Jadi kan privilege itu seperti saya dengar misalnya gini. Beberapa ulama kita kalau jemput pakai Alphard di mana-mana. Iya. Kan? Dia nggak perlu beli Alphard karena sudah disediakan sama Alphard di mana-mana. Iya. Jadi maksudnya, iya, betul. Untuk bisa menikmatinya nggak usah beli, udah disiapin gitu kan. Usah Toh juga nggak memiliki kok. Dan nggak perlu ada hujahnya, tapi rasanya sama. Iya. Jadi kalau yang punya, misalnya kita punya Alphard di Jakarta, ke Bandung, kita udah nggak punya, atau ke Bali lah, kita harus nyewa punya orang. Bukan punya kita. Nah ini nggak perlu punya, di setiap kota dijemput pakai itu. Jadi ibaratnya sama rasanya, sama. Effortnya. Tapi lebih enak lagi, Ji. Udah ngerasain BMW, ngerasain mobil mewah, tapi punya. Dan saya punya, Ji. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, saya bilang tadi, lebih baik 1 triliun dan halal. Ya? Dibandingkan 1 miliar, haram kan? Benar. Nah, saya punya dan menikmati. Nah, itu pinginnya begitu, Ji. Jadi maksud saya tuh gini loh, teman-teman tuh jangan, Ustadz berarti mobilnya harus mobil odong-odong gitu loh. Oh, jangan. Saya punya BMW, seri terbaru, ya, dan saya nggak pakai hari ini. Kenapa? Ya ternyata begitu aja mobil itu, Ji. Di rumah ngangkrak. Beneran. Sama kayak di rumah saya, mobilnya akinya habis, isi saya malah. Mendingan dijual aja gitu. Iya, saya kesini malah pakai mobil operasional. Kenapa? Karena saya udah malas capek yang begituan gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Dunia itu ternyata, kata Nabi, tidak lebih daripada bangkai kambing. Betapa hinanya dunia di wajah Nabi. Jadi bagi saya, mobil begituan orang, wow, BMW mobil, semua biasa. Biasa. Supir saya juga tinggal tunjuk. Saya punya total 4 supir saya sekarang. Saya tinggal petunjuk mau supir yang mana. Tapi bagi saya, udah mendingan nyetir sendiri. Ternyata lebih happy. Tapi ternyata ketika dicari didapat begitu-begitu aja. Iya, kita tuh sering lupa. Haus itu memang nikmatnya minum makan ketika lapar. Kalau udah kenyang itu udah batasnya udah selesai. Ini mirip sama ngobrol sama istri saya. Nah, kepengen sesuatu. Kelihatan bagus, dibeli, udah dibeli dipakai, sekali 2 kali, kemudian udah nggak dipakai lagi, beli lagi yang lain. Yang itu kenapa? Udah nggak terlalu ini lagi gitu. Aku nggak dulu kayaknya kamu suka banget, nggak sekarang udah ganti model, ganti lagi, tambah lagi, sampai akhirnya nggak pakai bosannya. Terus bedanya apa? Ya paling buat posting Instagram doang, ya kan? Akhirnya saya taruh di tanah waktu Perancis. Kayak gitu ngelakuin itu. Itu karena apa? Karena dia sendiri nggak biasa aja. Itu lagi heboh tuh. Saya langsung like, komen, Masya Allah itu ribuan yang komen. Waktu masalah Perancis ya, tas-tas Perancis antum buangin malah. Jadi ibaratnya mungkin waktu itu yang merasa terganggu adalah mereka yang mengagungkan benda itu. Benda itu agung bagi mereka. Jadi mereka marah-marah. Kalau berani dibakar, ngapain dibakar? Ini saya jual, kasih ke cinta Quran, lebih manfaat, banyak yang mualaf. Banyak yang jadi ngafal Quran gitu kan. Nah, terus lagi Ji, salah satu ciri-ciri abad materialisme atau ciri-ciri akhir zaman adalah materi itu sebagai Tuhan. Maka kalau ngelihat orang, lihat mobilnya apa gitu loh. Makanya suka jengkalin orang. Ngelihat orang kayak gini, ini mah bukan ustadz gitu loh. Ini mah ilmu agama nggak ada. Kenapa? Jenggot kurang panjang. Karena memang manusia dididik oleh lingkungan itu ngelihat hanya yang terlihat. Yang nggak kelihatan nggak ketahu. Makanya kalau ngelihat orang jidat hitam, orang soleh. Padahal kegesek-gesek ke sejadah, bukan sholat. Ngelihat orang jubah, orang alim. Padahal tukang ebal. Duh, jadi belum tentu, termasuk juga pakai mobil operasional, belum tentu gitu loh. Nah, karena kita tuh selalu dididik sama lingkungan kita sejak kecil, kalau dapat hadiah materi, dapat kado materi, tapi immaterial itu nggak pernah terlihat karena kacamatanya bukan iman, Ji. Makanya di dalam Quran dikatakan apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Masya Seseorang yang percaya pada perkara yang goib, hijrah fest, pahalanya banyak banget. Goib. Amin. Nanti antum waktu di sana, antum bilang apa nanti di sana? Antum bilang apa? Kurang besar hijrah fest. Kalau tahu kayak gini, ya Allah, aku milih hijrah fest lebih besar. Bener, ini ada kisah sahabat kayak gitu. Ada kisah sahabat, namanya Sya'ban. Beliau meninggal dunia, Ji. Sebelum meninggal teriak. 3 teriakannya, teman-teman. Yang pertama apa kata Sya'ban? Karena ternyata beliau itu sholat subuh, sholat 5 waktu selalu ada di masjid dan soft paling kanan. Jadi kalau Nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi, ngelihat ada dia di situ. Nah, pernah satu saat sholat Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada. Begitu nggak ada, kemudian Nabi bilang, para sahabat, ayo kita ke rumah Sya'ban. Begitu ke rumah Sya'ban, Masya Allah, perginya habis subuh, nyampainya mau zuhur. Kebayang jalannya? Kebayang jaraknya, Ji? Tok, 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 Assalamualaikum, nggak keluar. Tok, 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 Assalamualaikum, Sya'ban. Tok, 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 Assalamualaikum, Sya'ban. Keluar istrinya. Ya Rasulullah, engkau datang. Ya Rasulullah, Sya'ban mana? Ya Rasulullah, Sya'ban wafat tadi malam. Istrinya, ya Rasulullah, Sya'ban wafat. Rasul mendoakan. Rasul bertanya, bagaimana keadaan Sya'ban? Sebelum wafat, Sya'ban teriak. Apa teriakannya? Andai lebih jauh. Bayangin antum. Nabi kan bingung, maksudnya gimana? Sya'ban teriak, andai lebih jauh. Nabi bilang apa? Itulah orang sakaratul maut, digambarkan balasan-balasan Allah itu nyata. Nyata langsung kayak gambar. Sekarang ini nah, saya ngeliat antum tuh nyata. Apa kata Nabi? Sya'ban teriak andai lebih jauh. Kenapa? Sya'ban nyesel. Kalau dia bisa jalan sholat subuh 10 kilo, 20 kilo, dia andai lebih jalan 100 kilo pun dia tempuh. Kita sekilo aja nggak. Aduh, 50 meter aja nggak sholat subuh, Ji. Yang kedua, teriakan Sya'ban. Apa teriakannya? Andai lebih banyak. Ternyata Sya'ban itu kata istrinya, kalau pulang sholat, itu kantongnya selalu kosong. Tadinya berangkat itu penuh duit. Jadi kalau pulang sholat subuh, nah, antum mau? Oh, gitu. Kasihin. Pulang kosong. Makanya pas meninggal, teriak, andai lebih banyak. Makanya saya bilang tadi, hijrah fest. Andai lebih besar hijrah fest, Ji. Andai lebih besar Riko. Andai karya Riko itu bisa mengantarkan ratusan juta hidayah. Antum nyesel nanti, beneran saya bilang. Nyesel, teman-teman. Yang ketiga apa teriakan Sya'ban? Andai lebih baru. Nabi bilang apa? Emang gimana keadaan Sya'ban? Ternyata kalau pergi selalu pakai baju baru, pulangnya baju dalam doang. Kaos gini doang. Dia dikasihnya ke orang. Jadi Sya'ban tuh nyesel. Sya'ban bilang apa? Andai lebih baru. Ji, jangan sampai antum dan teman-teman semua nyesel gitu loh. Makanya saya tuh greget banget, jangan sampai kita tuh nyesel nanti di sana. Dan masalahnya kalau nyesel kan nggak bisa balik lagi. Di situ tuh yang ngeri tuh itu, saya tuh. Kalau nggak karena ada yaumil hisab, mungkin kita, mungkin saya udah melakukan hal yang paling haram sekalipun, Ci. Andai lebih jauh, makanya saya bilang, makanya kenapa saya buat Cinta Quran Foundation, buat Cinta Quran TV, buat ini, buat itu, buat bisnis ini, buat bisnis. Kenapa? Supaya saya nanti di sana nggak teriak. Mudah-mudahan nggak teriak. Jadi yang hidupnya itu sibuk karena Allah, nanti di sana kita nggak perlu repot-repot jawab pertanyaan Allah. Iya. Jadi andai lebih jauh cukup. Andai lebih baru, udah gitu. Antum ada baju baru, loh kemarin tuh sepatu-sepatu yang masih bagus, udah sedekain aja barang berkah. Baju-baju istri yang masih bagus, udah sedekain. Nanti antum teriak. Andai lebih baru ya Kenapa Ustaz? yang bekas ya? Itu. Ada sih satu, kita punya rencana yang baru saat, tapi belum dibeli. Masih di tempat jualan, disuruh aja langsung ke sana. Tapi Masya Allah ya, jadi sebenarnya makin jauh kita tuh ngerasa makin kecil, makin belajar kita masih belum ada apa-apanya gitu. Ngerasa kita yang udah kita kasih itu yang udah banyak gitu. Nggak taunya masih ada kekurangan juga di mata Allah juga, maksudnya ibaratnya berlomba-lomba pun kita pun masih ada level yang lebih tinggi daripada kita gitu. Iya. Kita bayangin perjalanan segitu jauhnya, kita udah cuma dekat ada kendaraan lagi masih mikir. Nggak jalan. Nah, jadi menurut saya teman-teman semuanya, udah mulai sekarang rubah kacamatanya, rubah paradigma. Kejarnya ke yang unlimited.
bukan kejar ke yang limited. Yang gitu. recehan ya. Ya, jadi kejar yang unlimited. Kan kalau kuota juga maunya apa? Unlimited. Unlimited. Ya nggak? Makanya benar juga misalnya gini ya, pandangan dari banyak orang mengenai mungkin yang masih melihat itu secara keduniaan, gitu kan, bahwa yang mungkin menuhankan ya kalau secara keduniaan menuhankan tuh harta kan ibaratnya. Jadi seseorang yang kaya itu level kastanya atau juga mungkin level derajatnya lebih tinggi. Ya, terlihat dari semua yang bisa dilihat itu kelihatan lebih prosper, itu lebih tinggi, lebih kaya, lebih diagungkan gitu. Kemudian kalau orang ikhlas sulit hidupnya, soalnya apa? Nggak bisa lihat balasannya, belum lihat sekarang. Saya ngerasa bahwa sebenarnya berarti pola pikir manusia itu transaksional, Ustaz. Ngelakuin sesuatu itu nggak ada yang no freelance gitu ibaratnya. Transaksional dan suka mengeluh kata Quran. Jadi misalnya kalau ngelakuin sesuatu harus ada imbalannya. Nah itu. Tapi ternyata benar juga menurut ungkapan Ustaz tadi bahwa sebenarnya memang di Islam juga transaksional. Cuma bedanya transaksional kita sama Allah berarti ya. Nah itu. Yang kita tidak akan pernah tidak bayar. Kita ngelakuin ini bukan karena kita mau dibayar sama situ. Bukan karena kita mau diagungin sama dipandang keren sama orang lain. Berarti karena transaksional yang akan diberikan lagi sama Allah gitu. Masya Allah. Saya kebayang, Ji. Ini barusan ada teman-teman artis meninggal, kecelakaan. Mobilnya hancur. Saya terpikir gitu. Apa yang dia rasakan menjelang detik-detik wafatnya? Ya kan? Teman-teman antum kan, mohon maaf ya. Tahun ini ada sekitar banyak kan? 10 public figure lebih kalau nggak salah. Iya. Udah banyak sekali gitu. Ustadz aja udah banyak. Iya. Di kalangan ustadz udah banyak. Baik yang kena COVID ataupun yang sehat. Nah, saya membayangkan bagaimana detik-detik sakaratul mautnya itu. Pasti dia menyesal dan minta waktu diputar kembali. Itu, andai bisa diputar kembali. Nah, maksud saya jangan sampai kita begitu gitu. Iya. Jangan sampai kita ngerasain itu. Nah, maka kita harus dididik oleh Quran. Makanya kenapa saya bangun Cinta Quran Foundation, cintaquran.com, cintaquran.id, itu semuanya dibangun dalam rangka apa? Mengubah cara pandang kita menjadi cara pandang Quran. Ya kalau dipikir-pikir memang segala yang kita lakuin sekarang ini mungkin belum langsung terjawab ya, apa akan jadi apa. Cuma kita terus ngelakuin aja. Salah satunya mungkin inspirasi saya waktu Ustadz ngelakuin Amazing Muharram, gitu. Ibaratnya event keagamaan aja bentuknya begitu gitu kan. Akhirnya kita ngerasa bahwa kita nih orang event, mestinya kita juga bisa berbuat kayak gitu kan. Tapi kan dulu masih proses belajar saat ibaratnya. Akhirnya nyeplos juga kan gitu kan. Tapi inspirasi itu tentunya insya Allah lah mudah-mudahan menjadi salah satu. Kami di Cinta Quran bangun event Amazing Muharram kemarin, Ji, alhamdulillah doanya antum juga, supportnya antum juga dapat rekor muri dunia. Dicatat sebagai event dengan pembicara terpanjang dan waktu kajian terlama. Nah, dorongan itu apa sih sebenarnya? Tadi dorongannya adalah Sya'ban. Jadi Sya'ban tuh, jadi kata Nabi tuh gini, sahabat-sahabatku tuh bagaikan bintang-bintang di langit. Antum ambil satu aja, kata Nabi, engkau selamat. Jadi kalau saya mah ambil Sya'ban aja gitu misalnya ya. Udah. Jadi akhirnya nggak bisa tidur, Ji. Ini habis ini saya meeting malam, saya meeting lagi. Malam ini saya meeting sama TVG bahas crowdfunding untuk nasional. Besok saya ngisi kajian, subuh. Jadi nggak ada. Jadi tinggal mengambil referensi salah satu yang udah diceritakan sama Ambil sahabat satu aja. Misalnya silakan, kayak siapa? Uwais Al-Qarni, udah semua aja. Uwais aja. Sampai Nabi nyuruh para sahabat sungkem sama dia kan berarti sesuatu. Iya ya. Kenapa? Semak satu amal, Ji. Bakti sama ibu. Berarti sebenarnya pintu surga itu dibuka peluangnya banyak ya? Banyak banget pintunya. Emang kita aja ngambil apa enggak gitu ya? Jadi Allah tuh ngobrol sama kita mungkin tiap detik kali ngasih tahu kode-kode, cuma kita aja nggak ngebaca kodenya ya. Itu. Dan di dunia entertain, antum tuh menurut saya salah satu pola yang bisa dicontoh oleh teman-teman entertain. Yang aku mau entertain ya, buat Hijrah Fest, nggak selesai. Buat Women Fest, nggak selesai. Buat Rico, Q, nggak selesai. Nggak tahu nih ada apa lagi nih setelah ini. Doain Tat, mudah-mudahan tahun ini ada lagi yang kita ceplosin. Itu sih. Iya. Padahal menurut saya antum perubahan hijrah juga baru sih. Kalau kita itu ketemu di rumah Mario itu lagi proses. Itu masih proses. 2000 itu 18 ya? 2018 ya. 18. Itu udah mulai udah belajar. Ibaratnya 2000 termasuk cepat loh. Kurang dari 2 tahun. Ibaratnya merasa bahwa udah 40 tahunan saya udah ngeluangin waktunya itu agak wasting time.
Jadi Maksudnya 40 tahun gimana? ya di 40 tahun kebelakangan. Oh, antum umur berapa sekarang? Sekarang 35. Jadi mundur kan. Jadi dia nanya langsung ketahuan. Oh iya KTP jadi dibuka. 35 setelah sunat kali. Jadi misalnya kita nih, ya ada kebetulan bulan lalu ada teman saya yang mungkin sebulan sebelumnya masih seger. Nah, Kemudian dapat kabar beliau meninggal. Ya, partner saya juga sebenarnya. Nah, ibaratnya banyak teman-teman kita yang tahun lalu masih ketawa-ketiwa sama kita, masih ngobrol gitu. Ternyata sekarang udah dipanggil Dalam gitu. tanah. Ya, benar kata Ustadz, ketika di posisi itu saya juga kebayangin pada saat itu dia aja yang ibaratnya mungkin nggak pernah terpikir orang ini akan menjadi salah satu list yang bakal meninggal dalam orang yang sebelumnya fine-fine aja, segar segala macam. Kok tiba-tiba dia menjadi salah satu berita yang meninggal. Suatu saat juga begitu juga. Iya. Nah, di momen itu baru kepikir waktu-waktu yang terlewat ketika hilang begitu aja, habis cuma buat hal-hal yang nggak manfaat. Atau sholat kita asal-asalan, itu kita nyesel banget. Itu Apalagi yang sama sekali sepanjang hidupnya nggak pernah sholat. nggak tahu itu gitu. Itu nyesel banget. Bagaimana kita tahu hidup ini ujian? Ya. Pada saat ujian kita nggak tahu mau lulus apa enggak kalau kita nggak pernah belajar kan? Betul. Aduh, jadi pelan-pelan. Jangan sampai lah datang penyesalan ya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya senang lihat fenomena artis hijrah di Indonesia. Banyaknya artis hijrah bahkan sekarang buat komunitas musyawarah, musyawarah berbagi, musyawarah peduli. Kemudian jangan dianggap itu radikalisme lah gitu loh. Please deh gitu loh. Itu kan perubahan orang gitu loh. Dan orang itu dari nggak baik jadi baik itu nggak terus radikal gitu loh. Tayangan, kartun mendidik orang untuk jadi adab radikal gitu. Maksudnya jangan cepet-cepet amat gitu mikir tuh, oh orang jadi baik gitu. Pertanyaan saya yang dirugikan apa sih? Coba, apa yang dirugikan coba? Kalau orang jadi banyak sholat, terus apa yang rugi? Kalau orang jadi nggak mau makan uang korupsi, apa yang rugi? Kalau orang kemudian nggak mau selingkuh, apa yang rugi? Ya, apa kalau kita bicara untung rugi gitu. Jadi maksud saya jangan dikit-dikit. Tapi ketika orang udah nggak mau main riba lagi, baru berasa rugi. Nah, yang rugi ada gitu. Iya ada. Kalau itu ada yang merasa rugi ada gitu. Yang selama ini makan riba jadi nggak makan riba lagi. Nggak makan riba. Yang selama ini akhirnya orang misalnya tahu kalau riba itu nggak baik, akhirnya keluar dari riba, ada yang merasa rugi. Ada yang rugi. Ya mudah-mudahan ini wasilah, pelan-pelan arahnya ke sana. Jadi kesimpulannya saat bahwa berada di on top. Posisi dalam keduniaan itu bukan berarti segalanya. Apapun, kekuasaan begitu juga. On top kezaliman, itu ciri-ciri akan dekat dengan kejatuhan. Kalau antum nih ada apartemen ya, keren banget. Ini Singapura apa di mana, Ji? Oh, ini belakang rumah satu biasa. Ini kalau antum jatuhlah di lantai 1, mungkin kaki patah. Antum kalau jatuh dari lantai 100, nah, yang ngeri itu Allah membiarkan kezoliman itu terus dan kejatuhan dari lantai tertinggi. Itu sakitnya. Dicatat sejarah loh sakitnya. Jadi janganlah gitu. Jadi kezoliman kalau udah top juga begitu. Tapi yang sudah top tidak akan ada penurunan adalah ketakwaan. Makin ketakwaan itu top, akramakum indallahi atqakum. Makin mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Itu, Ji. Ya mudah-mudahan kita termasuk dari bagian itu ya. Waduh, terima kasih nih waktunya. Ustadz, banyak hal yang tentunya juga terbuka. Banyak juga mungkin yang kepo, kok banyak artis yang pada hijrah itu gara-gara apa sih? Abis hijrah satu ngajak yang lain gitu. Ada lagi Ustadz gitu. Jadi radikal banget. Tuh asal muasal ternyata baru kita dengar bahwa dari sebuah kalimat-kalimat simpel yang udah ada dalam Quran ternyata ya. Dan penegasan-penegasan yang nggak sesulit yang difikirkan, tapi ternyata ya itu nggak lepas dari andil Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyaallah. Terima kasih waktunya, Ustaz. Sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberikan manfaat ini buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe Cinta Quran dan juga Cerita Untung. Ya, insyaallah. Kadang-kadang kontennya mirip-mirip gitu. Ke Raja Ampat bareng juga. Australia juga bareng juga. Ini kalau Covid selesai kita mau bareng ngantung ke Amerika. Jadi Ustaz. Bantuin Ustadz Samsi Ali. Alhamdulillah kita ada setapak lahan di sana juga bareng Ustadz Samsi. Jadi kita harus survei ke sana. Pingin ngajak antum nanti insyaallah ini selesai insyaallah kita main ke US.
Kalau gitu bisa kita buka mungkin apa namanya? Kalau sudah ini baru kita buka ke teman-teman untuk ikutan ya mungkin. Iya. Waduh. Siapa yang nggak mau punya apa namanya lahan tanah di Amerika? Mungkin nggak pernah ke Amerika tapi tetap punya tanah di Amerika. Nah, ya? itu dia. Nggak ke Amerika tapi punya lahan di Amerika. Bener, punya pahala dia. Lagi pas dihisap, loh ternyata saya dapat pahala banyak. Dari mana nih? Dari sana, tempat yang diduga-duga ya? Iya. Waduh. Iya. Masjid di sini biasa, tapi masjid di sana Waduh, luar biasa. Masya Allah. Ya. Ya, Insya Allah. kita mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz ya, dan mungkin bisa jauh lebih lebih baik teman-teman semua yang punya kemampuan lebih ya. Saya rasa mungkin banyak yang lebih hebat dari yang pernah kita lakuin. Ya mudah-mudahan ini bukan cuma buat tahun ini aja, mungkin tahun-tahun ke depan masih ada juga yang nonton acara ini dan kemudian menjadi penggerak perubahan-perubahan baru. Amin, insya Allah. ya Amin, rabbal amin, alamin. insya Allah. Oke, baiklah kalau gitu kita tutup. Makasih Ustadz waktunya Ustadz. Sama-sama. Mungkin ada doa penutup. Kita tutup sama-sama teman-teman dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.